Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Febrianti Octavia dengan NIM 202257 dari kelas G Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta memaparkan tugas akhir dari mata kuliah mikrokontroler. Pada mata kuliah kali ini, saya diberikan beberapa soal dan saya akan mempresentasikan serta menjelaskan jawaban-jawaban dari soal yang sudah diberikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip kerja proses pengontrolan mulai dari input, controller, output, atau feedback. Nah, di sini yang pertama adalah input. Pada mikrokontroler, input dibagi menjadi dua. Yang pertama ada digital input dan analog input. Digital input sendiri hanya menerima isyarat biner yakni 1 dan 0. Atau biasa disebut high atau low. Isyarat biner 1 berarti supply mikrokontroler diberikan pada digital input mikrokontroler, sedangkan isyarat biner 0 berarti tegangan 0 volt atau ground diberikan pada digital input. Sedangkan analog input adalah sinyal analog yang bisa dibaca melalui analog input, yaitu fenomena fisika seperti temperatur, intensitas cahaya, tekanan udara, debit air sungai, dan sebagainya. Kemudian ada controller. Controller adalah sebuah controller yang digunakan untuk mengontrol suatu proses atau aspek-aspek dari lingkungan. Contohnya aplikasi untuk mengontrol rumah ketika suhu naik, maka controller membuka jendela dan sebaliknya. Kemudian output. Nah, di sini output sama seperti input. Output juga dibagi menjadi dua, yaitu digital output dan analog output. Sama seperti input, digital output hanya dapat mengeluarkan atau dapat menerima syarat atau sinyal biner 0 dan 1. Sinyal digital output biasanya digunakan untuk mendrive beban yang besar. Sedangkan analog output adalah kebalikan dari analog input. Pada analog input, sinyal yang masuk diubah menjadi sinyal digital oleh ADC. Namun pada analog, DAC atau digital to analog convert dengan menggunakan PWM atau pulse width modulation. Kemudian ada feedback atau umpan balik. Umpan balik sendiri atau feedback adalah suatu proses di mana sebagian dari output diumpan balikkan ke bagian input. Contohnya pada sistem kendali analog dan digital. Pada sistem digital, sinyal umpan balik atau feedback dari sensor langsung dikirim ke pengendali, sedangkan pada sistem analog, sinyal feedback diberikan ke komparator atau untuk membandingkannya dengan nilai set point. Kemudian soal nomor 2, sebutkan jenis-jenis sensor dan berikan fungsinya. Nah, dalam mata kuliah mikrokontroler sebelumnya sudah diberikan beberapa contoh sensor dan simulasinya. Adapun sensor yang telah diberikan, yang pertama ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor LDR sendiri adalah jenis resistor yang biasa digunakan sebagai detektor cahaya untuk mengukur besaran konversi cahaya. LDR terdiri dari sebuah cakram yang mempunyai 2 buah elektroda pada pembukanya. Fungsi dari LDR sendiri yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua ada sensor PIR atau passive infrared. Sensor PIR bersifat pasif, artinya sensor PIR ini tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi inframerah dari luar. Sensor PIR terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Fresnel lens, kemudian ada IR filter, ada proelektir sensor, amplifier, dan komparator. Fungsi dari sensor PIR sendiri yaitu mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor yang terakhir adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah jenis Arduino sensor ultrasonik untuk mengukur jarak yang sering digunakan oleh pemula. Ini termasuk jenis Arduino sensor
yang digunakan untuk mendeteksi jarak dari ujung sensor menuju objek di hadapannya dengan menggunakan gelombang ultrasonik atau sonar. Soal yang ketiga, jelaskan proses coding atau penulisan sketch program, compiling, bootloader pada Arduino, dan running program pada Proteus. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sketch program. Kode atau program pada Arduino biasa disebut sketch dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C, di mana bahasa pemrograman C merupakan bahasa pemrograman yang sudah terstruktur dan terarah. Program atau sketch dalam pemrograman pada Arduino merupakan bentuk lebih sederhana dari bahasa C. Hal ini dikarenakan struktur program pada Arduino sudah terbantu dengan mekanisme library. Kemudian compiling. Compiling atau compile adalah proses memeriksa kode yang kita buat benar atau salah, lalu diterjemahkan kode tersebut ke bahasa mesin, atau kalau pada Arduino biasa kita compile pada file hexa. Di sini ada tahap-tahap kompilasinya. Setelah itu, bootloader. Bootloader merupakan sebuah program yang ada di dalam chip atau microcontroller dan akan dijalankan pertama kali saat microcontroller dijalankan. Pada Arduino, bootloader berfungsi sebagai jembatan agar IDE dapat mengupload program ke Arduino melalui USB. Yang terakhir adalah running program pada Proteus. Running pada Proteus dapat dijalankan apabila kita sudah mengupload program atau sketch dari Arduino ke Proteus, di mana sketch yang diupload sebelumnya sudah dikompil ke file hexa. Dengan begitu, program pada Proteus bisa di-running atau dijalankan. Kemudian di sini ada soal yang terakhir, yaitu sebutkan alat dan komponen yang digunakan sebuah simulasi sederhana dan tuliskan satu contoh program dari tugas yang diberikan. Di sini saya akan menyebutkan alat dan komponen dari simulasi sederhana, yaitu sensor LDR virtual terminal. Nah, yang harus disiapkan yang pertama itu ada Proteus, kemudian Arduino. Komponen yang digunakan ada Arduino Uno, touch LDR atau sensor LDR, resistor serta virtual terminal, dan ground serta power. Coding program simulasi sederhana yang saya tampilkan ini adalah coding dari sensor LDR virtual terminal, di mana di sini ada integer LDR, kemudian integer val sama dengan 0, void setup, serial begin 9600, kemudian di sini ada void loop, val sama dengan analog read, kemudian dalam kurung LDR, dan sampai seterusnya. Di sini saya juga memberikan contoh sketch yang sudah saya simulasikan sebelumnya pada Arduino, serta contoh simulasi sederhana pada Proteus yang sudah juga saya jalankan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.